Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, para pecinta dunia bola, hari ini ada hasil pertandingan Manchester City versus Manchester United. Manchester City membungkam Manchester United dengan skor 4-1 dalam duel pekan ke-28 Premier League pada Minggu 6 Maret malam. Dimainkan di Etihad Stadium, derby Manchester kali ini berjalan tidak seimbang. Manchester City tampil terlalu perkasa, MU kesulitan mengimbangi pemain tuan rumah. 4 gol kemenangan Manchester City kali ini datang lewat aksi Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez. MU sempat melawan tapi hanya bisa mencetak 1 gol melalui Jadon Sancho. Kemenangan ini berdampak besar terhadap klasemen sementara. Manchester City menjauh dari kejaran Liverpool, sedangkan MU kian terancam gagal mengamankan 4 besar. Pertandingan baru dimulai dan Manchester City langsung membuat kejutan di menit kelima. Serangan dari sisi kiri, Silva mengirim umpan tarik yang mengecoh barisan bek MU. De Bruyne menyambut dengan tembakan mendatar. Akhirnya gol Manchester City 1-0. Di menit ke-8 giliran MU yang mendapatkan peluang matang. Fred lolos dari kawalan bek lawan, tapi ruang tembaknya ditutup Ederson dengan cepat. Bola langsung dibuang oleh pemain Manchester City. Tempo pertandingan berjalan relatif sedang hingga menit ke-20. MU bisa menguasai bola, tapi Manchester City yang lebih mengancam lewat peluang-peluang bahaya. Menit ke-22 MU mencetak gol balasan. Serangan balik cepat, Pogba mengirim umpan terobosan untuk Sancho. Di sisi kiri kotak penalti, Sancho mengecoh lawan dengan berbelok ke tengah dan melepas tembakan melengkung. Akhirnya skor dengan 1-1. Menit ke-28 Manchester City kembali unggul. Lagi-lagi De Bruyne kembali mencetak gol. Karena kemelut di kotak penalti, barisan bek MU lambat bereaksi dan tidak bisa membuang bola dengan baik. Akhirnya skor 2-1 pun membuat pertandingan berjalan lebih intens. MU mencoba meningkatkan tempo untuk mencetak gol balasan. Meski begitu, tidak ada gol tambahan hingga 45 menit pertama. Pertandingan dilanjutkan kembali dan Manchester City mencoba mempertahankan ritme yang sama. 10 menit pertama di babak kedua, Manchester City coba menguasai bola dan membuat MU frustasi. De Bruyne beberapa kali mendapatkan kesempatan menembak dari luar kotak penalti. MU coba membalas lewat serangan balik tapi belum juga menciptakan peluang matang. Pertandingan terkunci hingga memasuki menit ke-65. Manchester City masih menguasai bola tapi lebih sering memainkan di wilayahnya sendiri. MU terus mengejar bola. Ralf Rangnick membuat sejumlah pergantian pemain. Di menit ke-68 Manchester City mencetak gol pamungkas berawal dari tendangan sudut. Umpan De Bruyne ke tiang jauh langsung disambut tendangan voli kaki kiri Mahrez. Gol ya, skor menjadi 3-1. Menit ke-90 Mahrez menemukan gol keduanya. Gundogan mencuri bola di tengah lapangan dan mengirim umpan terobosan untuk Mahrez di sisi kiri. Tidak ada gol tambahan di sisa laga. Wasit meniup peluit panjang di menit-menit akhir laga. Skor 4-1 untuk kemenangan Manchester City. Yang berikutnya ada hasil pertandingan Juventus versus Spezia. Juventus mengakhiri laga pekan 28 Serie A yang digelar hari Senin 7 Maret dini hari dengan kemenangan melawan Spezia. Klub besutan Massimiliano Allegri tersebut menang dengan skor tipis 1-0. Tambahan 3 poin dari duel yang digelar di Allianz Stadium itu semakin memperkuat posisi Juventus di 4 besar. Tidak sampai di situ, mereka juga semakin dekat dengan Inter Milan yang sedang menempati puncak klasmen. Kontrol permainan yang sudah dipegang Juventus sejak awal laga, tapi tidak banyak yang bisa mereka perbuat mengingat Spezia cukup disiplin dalam mengorganisir permainan. Pada 10 menit pertama pertandingan terasa cukup lambat. Kesabaran Juventus membuahkan hasil pada menit ke-21. Kedisiplinan Spezia rupanya tidak bertahan lama. Berawal dari kesalahan Ivan Provedel, Juventus melakukan serangan cepat. Bola berpindah dari Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli hingga ke Alvaro Morata.
yang kemudian mencetak gol pertama. Gol tersebut membuat Juventus lebih percaya diri dalam melakukan serangan. Namun Spezia sendiri sudah belajar dan mampu meminimalisir kesalahan. Skor 1-0 bertahan sampai wasit mengakhiri jalannya babak pertama. Spezia semakin disiplin dalam bertahan di babak kedua. Namun bukan berarti mereka lupa menyerang. Pada menit ke-51, Emmanuel Gyasi mengarahkan bola ke sudut bawah gawang. Sayang peluang itu bisa dihentikan oleh kiper Juventus. Setelah 10 menit berjalan, Juventus kembali memegang kontrol permainan dan tidak membiarkan Spezia melakukan serangan. Namun berbagai upayanya untuk menambah keunggulan selalu gagal, berakhir tepat di gawang. Pertahanan Spezia sendiri tidak seketat sebelum gol Morata tercipta. Mereka harus mengejar ketertinggalan, membuat lini pertahanannya jadi cukup terbuka. Namun umpan terakhir dari pemain Bianconeri tidak memudahkan proses terciptanya gol. Hampir gol kedua pada masa injury time. Juan Cuadrado menyisir sisi kanan kotak penalti Spezia. Sebelum melepas umpan silang kencang, Morata berusaha menjangkau untuk membelokkan bola ke gawang kosong, tapi gagal. Pada akhirnya, skor tidak mengalami perubahan sampai wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Juventus keluar sebagai pemenang di markasnya sendiri dan berhak mendapatkan 3 poin berharga. Dan ada hasil pertandingan Napoli versus AC Milan. 3 poin krusial berhasil dipetik AC Milan saat bertemu ke markas Napoli untuk melakoni laga pekan ke-28 Serie A 7 Maret dini hari. Pasukan Stefano Pioli jadi pemenang dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini membuat koleksi poin Milan bertambah jadi 60 poin. Dengan poin sebanyak itu mereka berhasil menyingkirkan Inter Milan dari puncak klasmen dan mematok jarak 2 angka dengan rival sekotanya itu. Keseruan pertandingan sudah terasa sejak menit kedua. Tuan rumah menebar ancaman melalui Amir Rahmani. Pemain asal Albania itu melepaskan tembakan yang melambung di atas gawang Milan usai menerima umpan dari Lorenzo Insigne. Peluang kembali didapatkan Napoli pada menit ke-21. Kali ini berasal dari sang penyerang Victor Osimhen. Sayang tembakan yang mengarah ke tiang dekat masih melebar di sisi gawang dan gagal mengubah kedudukan. Babak pertama sukses dikendalikan Napoli. Milan tidak sepenuhnya tertekan, hanya pemberian umpan terakhirnya selalu berakhir buruk. Kedudukan 0-0 bertahan sampai wasit mengakhiri babak pertama. Di babak kedua, 4 menit setelah kick off, Milan berhasil membuat fans tuan rumah terdiam. David Calabria memungut bola di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan. Bola mengarah ke Giroud yang membelokkannya ke gawang Napoli. Gol, akhirnya Milan unggul 1-0. Situasi tertinggal membuat Napoli semakin beringas dalam melancarkan serangan. Pada menit ke-51, Osimhen melepas tembakan keras yang mengarah tepat ke gawang Milan, tapi bisa diantisipasi dengan baik oleh Mike Maignan. Milan mencoba menggandakan keunggulannya pada menit ke-55. Ismail Benacer melepaskan tembakan melengkung. David Ospina menjangkau bola yang hendak masuk ke gawang dan berhasil menepisnya. Hampir 2-0, AC Milan mendapatkan celah dan tanpa segan melancarkan serangan balik pada menit ke-87. Serangan balik itu sampai ke kaki Theo Hernandez. Tembakan dilepaskan, tapi masih bisa dihalau oleh Ospina. Pertandingan berjalan semakin sengit di sisa-sisa menit babak kedua. Sayang kedudukan tidak mengalami perubahan hingga akhir laga. Gol sematawayang Giroud mempersembahkan 3 poin buat Rossoneri. Itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.